Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Sakinah dengan NIM 21108420009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Manajemen Pengelolaan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Sebelumnya yang saya hormati yaitu yang pertama Bapak Dr. Hendri Koswara, SIP, MSOC, SC, selaku dosen pembimbing 1, dan yang kedua Ibu Anissa Aulia Putri, SAP, MAP, selaku dosen pembimbing 2. Yang pertama yaitu bab 1 atau pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, penelitian ini dilatar belakangi karena adanya perkembangan perkotaan yang semakin pesat dan itu menyebabkan terjadinya berbagai perubahan pada wilayah perkotaan. Nah, salah satunya itu adalah kualitas lingkungan hidup. Maka dari itu, keberadaan ruang terbuka hijau itu memiliki peranan yang sangat penting dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Nah, ruang terbuka hijau itu sendiri adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. Selanjutnya, ruang terbuka hijau itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di mana pada pasal 29 itu dijelaskan bahwa RTH sendiri terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Nah, untuk proporsi RTH sendiri adalah 30% dari luas wilayah kota itu sendiri, di mana terdiri dari 20% RTHP publik dan 10%-nya lagi ruang terbuka hijau privat. Selanjutnya, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Bukit Tinggi? Nah, Kota Bukit Tinggi itu adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kawasan ruang terbuka hijau publik. Nah, ini diatur di dalam Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bukit Tinggi tahun 2021 sampai 2041, di mana pengelolaan terhadap ruang terbuka hijau publik itu merupakan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi, dan itu ada dua jenis RTHP yang ada di Kota Bukit Tinggi, yaitu Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan. Di mana pada penelitian kali ini, peneliti lebih berfokus kepada jenis RTHP, yaitu Taman Kota. Selanjutnya, fenomena empiris dari penelitian ini yaitu yang pertama, luasan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Bukit Tinggi itu masih jauh dari angka 30% dan masih jauh dari kriteria yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kemudian yang kedua, beberapa taman kota di Kota Bukit Tinggi itu masih menunjukkan kualitas yang kurang memadai dalam aspek perawatan dan pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, adanya kesenjangan dalam pengelolaan masing-masing taman kota. Yang keempat, yaitu fasilitas sarana dan prasarana yang ada pada beberapa taman kota di Kota Bukit Tinggi itu sudah banyak yang mengalami kerusakan. Kemudian selanjutnya, yaitu adanya perilaku masyarakat yang masih kurang peduli dalam menjaga kebersihan dan kelestarian ruang terbuka hijau publik. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana manajemen pengelolaan taman kota sebagai ruang terbuka hijau publik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Kemudian untuk tujuan penelitian yaitu menganalisis manajemen pengelolaan taman kota sebagai ruang terbuka hijau publik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Kemudian manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan administrasi publik. Dikarenakan dalam penelitian ini terdapat kajian administrasi publik khususnya dalam kajian manajemen publik. Selanjutnya, manfaat praktis, yaitu yang pertama, bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bentuk pengembangan pengetahuan dalam lingkup kajian administrasi publik. Kemudian yang kedua, bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, saran, dan rekomendasi bagi DLH Kota Bukit Tinggi terkait manajemen pengelolaan ruang terbuka hijau publik. Kemudian yang ketiga, bagi pihak lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan pengetahuan terkait proses manajemen dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik. Selanjutnya bab 2 atau tinjauan pustaka. Yang pertama studi penelitian relevan, yaitu yang pertama ada dari Lintang Kinanti, Rina Yulianti, dan Yeni Destuti pada tahun 2021 dengan judul Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Tangerang. Kemudian yang kedua, penelitian dari Resi Oktavia dan Zulkarnaini pada tahun 2023 dengan judul Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Matuyoko di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Dan yang ketiga, penelitian oleh Ray Bastanta Sebayang dan Simpson Ginting pada tahun 2023 dengan judul Peran Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi dalam mengembangkan taman sebagai ruang terbuka hijau di Kota Medan.
Selanjutnya teori. Teori yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini yaitu teori fungsi manajemen oleh William Hahnemann dengan 5 indikatornya yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengumpulan sumber atau assembling research, pengendalian kerja atau supervising, dan yang kelima itu pengawasan atau controlling. Kemudian skema pemikiran. Pada penelitian ini dimulai dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kemudian diturunkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, kemudian diturunkan kepada Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 18 Tahun 2021 tentang rencana detail tata ruang Kota Bukit Tinggi tahun 2021 sampai 2041, kemudian diturunkan kepada manajemen pengelolaan taman kota sebagai ruang terbuka hijau publik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya diturunkan kepada 5 indikator 5 variabel teori fungsi manajemen oleh William Hahnemann. Selanjutnya yaitu definisi konsep. Yang pertama, manajemen. Manajemen merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Kemudian yang kedua, pengelolaan taman kota sebagai ruang terbuka hijau publik. Nah, ini merupakan serangkaian kegiatan yang melewati proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan ruang terbuka hijau publik agar tetap berfungsi secara optimal bagi masyarakat. Selanjutnya definisi operasional, yaitu yang pertama variabel perencanaan atau planning dengan indikatornya yang pertama penentuan tujuan, yang kedua kebijaksanaan, yang ketiga membuat program, dan yang keempat metode, prosedur, dan waktu. Selanjutnya, variabel yang kedua pengorganisasian atau organizing dengan indikatornya yang pertama pengelompokan kegiatan, yang kedua penugasan dan pelimpahan wewenang. Kemudian yang ketiga, variabel pengumpulan sumber atau assembling research dengan indikatornya yang pertama men, ketersediaan sumber daya manusia, yang kedua money, ketersediaan sumber dana, yang ketiga methods atau cara yang digunakan, yang keempat, material atau ketersediaan sarana dan prasarana. Yang kelima, mesin atau ketersediaan peralatan. Yang keenam, market atau ketersediaan pasar. Selanjutnya, variabel pengendalian kerja atau supervising dengan indikatornya pelaksanaan bimbingan kerja, mengadakan koordinasi dalam kegiatan kerja, memelihara hubungan kerja. Kemudian yang variabel kelima itu pengawasan atau controlling dengan indikatornya yang pertama pengawasan langsung, yang kedua pengawasan tidak langsung. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan penelitian dan desain penelitian. Penelitian manajemen pengelolaan taman kota sebagai ruang terbuka hijau publik oleh DLH Kota Bukit Tinggi itu dilakukan dengan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Yang kedua teknik pengumpulan data yaitu pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik pemilihan informan yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian untuk peranan peneliti, peneliti sendiri itu berperan sebagai instrumen utama di dalam penelitian. Selanjutnya yang kelima yaitu proses penelitian, di mana yang pertama itu merumuskan masalah dan melaksanakan observasi langsung bagaimana kondisi taman kota di Kota Bukit Tinggi. Kemudian dilanjutkan kepada mengurus surat survei awal penelitian, kemudian mengurus surat izin penelitian ke Dekanan Fisip Unan, kemudian selanjutnya melakukan penelitian atau wawancara dengan informan, kemudian melakukan wawancara dengan informan triangulasi, dan yang terakhir itu bagaimana menganalisis dan menulis hasil temuan penelitian. Untuk unit analisis sendiri, yaitu pada penelitian ini adalah lembaga, yaitu lembaganya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Kemudian untuk teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Haberman dengan 4 teknik yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penadikan kesimpulan atau verifikasi. Kemudian untuk teknik keabsahan data itu menggunakan teknik triangulasi sumber. Selanjutnya bagaimana gambaran lokasi penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Kota Bukit Tinggi, yaitu pada Lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi, yang terletak di Jalan Paninjauan, Campagu, Bugak Bule, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, struktur organisasi di LH Kota Bukit Tinggi sebagaimana yang tertera pada gambar. Selanjutnya yaitu bab 5, temuan dan analisis data. Nah, yang pertama itu dimulai dari variabel perencanaan atau planning, dan indikator yang pertama yaitu penentuan tujuan. Dengan hasil penelitian yaitu bahwa fungsi penentuan tujuan yang dilaksanakan oleh DLH Kota Bukit Tinggi itu masih belum optimal, karena masih terdapat kesenjangan antara tujuan formal yang sesuai dengan regulasi serta dokumen perencanaan yang ada dengan bagaimana implementasinya di lapangan. Kemudian indikator yang kedua, kebijaksanaan.
Hasil penelitiannya itu kebijaksanaan DLH Kota Bukit Tinggi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik telah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau serta adanya Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 18 Tahun 2021 tentang rencana detail tata ruang Kota Bukit Tinggi tahun 2021 sampai 2041 dalam mengatur bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau publik. Selanjutnya, yaitu indikator membuat program. Dengan hasil penelitian yaitu pengelolaan taman kota merupakan bagian di dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik dan pengelolaan ruang terbuka hijau sendiri adalah bentuk kegiatan yang dijalankan di dalam sebuah program yang dilaksanakan oleh DLH Kota Bukit Tinggi, yaitu program keanekaragaman hayati atau yang disingkat dengan program KHATI. Kemudian selanjutnya indikator metode, prosedur, dan waktu, di mana hasil penelitiannya itu dalam penetapan metode, prosedur, dan waktu, DLH Kota Bukit Tinggi sendiri itu masih belum optimal. Nah, hal ini ditandai dengan kondisi saat ini di mana DLH Kota Bukit Tinggi tidak mempunyai standar operasional prosedur atau yang disingkat dengan SOP untuk pengelolaan taman kota sebagai ruang terbuka hijau publik. Selanjutnya, variabel kedua pengorganisasian atau organizing dengan indikator yang pertama yaitu pengelompokan kegiatan, di mana hasil penelitiannya itu pengorganisasian di LH Kota Bukit Tinggi itu telah tercantum di dalam Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 37 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi, di mana setiap program dan kegiatannya ada itu telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang, serta adanya perjanjian kinerja yang jelas yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Kemudian indikator yang kedua penugasan dan pelimpahan wewenang. Hasil penelitiannya yaitu DLH Kota Bukit Tinggi sebagai SKPD yang membantu wali kota di dalam urusan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya pengelolaan terhadap ruang terbuka hijau publik. Nah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi sendiri itu nantinya memberikan instruksi kepada bawahan, yaitu sekretaris, dan juga bisa langsung memberikan instruksi kepada masing-masing kepala bidang. Kemudian selanjutnya variabel pengumpulan sumber dengan indikator yang pertama yaitu sumber daya manusia atau MAN. Hasil penelitian yaitu pengelolaan RTHP itu mengalami kekurangan sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. Dan hal ini tentu berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan yang dilakukan dan perawatan yang didapatkan antar masing-masing RTHP taman kota yang ada. Kemudian selanjutnya indikator uang atau money dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau publik oleh DLH Kota Bukit Tinggi itu masih membutuhkan jumlah anggaran yang dapat memaksimalkan pengelolaan dan perawatan RTHP sendiri. Dengan kata lain, anggaran yang ada saat ini itu masih minim dan masih dibutuhkan adanya penambahan anggaran. Kemudian selanjutnya indikator metode atau methods dengan hasil penelitian yaitu pengelolaan taman kota sebagai RTHP oleh DLH Kota Bukit Tinggi itu dilakukan dengan beberapa metode, di mana setiap metode itu mempunyai timnya sendiri, yaitu yang pertama ada pengawas lapangan taman, ada petugas lapangan taman, kemudian petugas pemotong rumput, petugas kebun bibit, petugas pemangkasan pohon, dan petugas penyiraman taman. Dan selanjutnya indikator material, di mana pada pengelolaan RTHP sendiri di LH Kota Bukit Tinggi itu memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses kegiatan, seperti adanya beberapa jenis kendaraan yaitu truk, pick up, detor, dan adanya truk tangki air yang digunakan untuk penyiraman taman, serta adanya kebun bibit sebagai tempat untuk merawat tanaman-tanaman yang nantinya akan disisipkan di setiap taman-taman kota yang ada di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya indikator ketersediaan atau peralatan atau mesin, di mana hasil penelitiannya adalah kegiatan pengelolaan RTHP itu telah dilengkapi dengan berbagai peralatan yang cukup untuk mendukung proses pekerjaan sehari-hari. Akan tetapi, perlu adanya pembaharuan terhadap beberapa peralatan yang digunakan, agar pengelolaan terhadap RTHP sendiri itu dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya yaitu indikator ketersediaan pasar atau market, di mana hasil penelitiannya yaitu keterbatasan partisipasi masyarakat serta belum optimalnya kualitas fasilitas dari taman kota yang menunjukkan bahwa sasaran pengelolaan itu belum sepenuhnya tercapai. Nah, seharusnya masyarakat turut diikutsertakan dan berperan dalam proses pengelolaan karena unsur market tidak hanya sekedar tentang adanya sasaran, tetapi juga menekankan pada pentingnya keterlibatan dan dukungan dari pihak-pihak yang menjadi tujuan suatu organisasi. Kemudian, pada variabel yang keempat, pengendalian kerja dengan indikator yang pertama pelaksanaan bimbingan kerja. Dengan hasil penelitian bahwa di dalam melaksanakan kegiatan, DLH Kota Bukit Tinggi itu masih jarang mengadakan bentuk bimbingan teknis seperti pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para pegawai, pengawas lapangan, dan petugas lapangan.
Selanjutnya, indikator mengadakan koordinasi dalam kegiatan kerja. Dengan hasil penelitian bahwa di dalam pengelolaan taman kota sebagai RTHT oleh DLH Kota Bukit Tinggi itu memiliki proses koordinasi yang bertingkat dan menyeluruh, di mana itu dilakukan dengan secara langsung maupun dengan memanfaatkan teknologi digital saat ini untuk memperlancar proses koordinasi dalam melaksanakan setiap kegiatan dan pekerjaan. Kemudian selanjutnya indikator memelihara hubungan kerja. Dengan hasil penelitian itu menunjukkan adanya upaya menjaga hubungan kerja yang profesional dan harmonis yang melalui komunikasi yang baik dan adanya kepekaan terhadap dinamika kerja di lapangan. Selanjutnya, variabel terakhir pengawasan dengan indikator yang pertama pengawasan langsung, di mana hasil penelitiannya yaitu di dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik, setiap kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan itu selalu adanya pengawas lapangan taman yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan para petugas lapangan. Kemudian untuk indikator pengawasan tidak langsung, hasil penelitiannya yaitu di dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik, DLH Kota Bukit Tinggi itu telah melaksanakan pengawasan tidak langsung tersebut dengan cara adanya laporan rutin kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan, serta adanya bentuk laporan yang diperoleh dari masyarakat melalui kelurahan. Selanjutnya, bab 6, kesimpulan dan saran. Di mana yang pertama kesimpulan. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pada hasil analisis dan temuan data yang peneliti dapatkan di lapangan, bahwa manajemen pengelolaan taman kota sebagai ruang terbuka hijau publik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi yang didasarkan pada teori fungsi manajemen William Hanningman, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi telah melaksanakan fungsi manajemen dalam pengelolaan taman kota sebagai ruang terbuka hijau publik. Namun, masih terdapat kekurangan pada tiga fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning, pengumpulan sumber atau sampling research, dan pengendalian kerja atau supervising. Sehingga manajemen yang dilakukan oleh DLH Kota Bukit Tinggi itu belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Selanjutnya saran yang pertama, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi itu perlu menyusun SOP yang jelas terkait pengelolaan taman kota sebagai RTHP, agar SOP tersebut dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan yang lebih sistematis dan konsisten untuk setiap taman kota. Kemudian yang kedua, DLH Kota Bukit Tinggi perlu menyusun skema kemitraan dengan sektor swasta, misalnya melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Kemudian yang ketiga, DLH Kota Bukit Tinggi perlu untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan taman sebagai ruang terbuka hijau publik, seperti melalui adanya community based park management yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan taman. Kemudian yang keempat, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi perlu melibatkan peran aktor non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat dan komunitas hijau untuk dapat mendukung pengelolaan ruang terbuka hijau publik. Kemudian yang kelima, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi itu perlu mengadakan dan menyelenggarakan bimbingan teknis seperti pelatihan-pelatihan khusus atau workshop terkait pengelolaan ruang terbuka hijau publik untuk meningkatkan kinerja pegawai, pengawas lapangan maupun petugas lapangan. Kemudian yang terakhir yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi dapat melakukan studi banding ke kota-kota lainnya yang sukses dalam mengelola ruang terbuka hijau publik untuk dapat menerapkan praktik baik atau best practice dalam pengelolaan taman kota secara berkelanjutan. Baiklah, sekian presentasi dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.